Halo Ibu Maria, apa kabar? Halo, halo juga Pak Ardian, kabar baik. Sedikit-sedikit baik sih ini, bukan Ya, baik ya, sepenuhnya, sedikit baik saya. ya, selamat Hari Guru ya sebelumnya Ibu Maria. Nah, dengan ucapan yang sama juga Pak Guru, selamat Hari Guru juga. Ya, kayaknya ada hal yang penting ini yang perlu didiskusikan Ibu Maria ini. Kira-kira ada hal penting apa Ibu Maria? Iya Pak Guru, sebenarnya saya ada sedikit masalah sih terkait apa namanya kondisi saya di dalam kelas Pak Ardian. Boleh saya cerita Pak Ardian? Iya, ceritakan Bu. Oh ya begini, soalnya pengalaman saya yang mengajar. Kalau ini saya bandingkan pengalaman saya mengajar yang sekarang dengan yang tahun kemarin. Saya kan ngajarnya di kelas 1, Pak Guru. Ya, Tahun kemarin kelas 1 itu semenjak saya pegang kelas 1 yang tahun kemarin sekitar 4 bulan sudah lancar membaca. hmm, Hanya beberapa orang yang belum bisa itu kan wajar ya. ya, Tapi kalau saya lihat yang sekarang ini apa namanya masih 50% lah begitu yang sudah bisa membaca, ini yang jadi kendala saya ini. Di kelas itu hmm, 50%-nya yang baru bisa membaca, yang lainnya masih asli belum ya. gitu. Kira-kira Gitu. menurut Ibu Maria, kendala itu kenapa bisa ada kendala 50% itu Ibu Maria? Nah, mungkin ini ya kalau saya lihat secara pribadi, kalau lihat ya karakter siswa kan, dari segi karakter siswa kan tiap tahun itu berbeda-beda ya Pak Guru ya. Hmm, Padahal kalau saya perhatikan, cara saya mengajar ya, dengan yang tahun kemarin justru lebih kreatif yang sekarang. Kenapa saya bilang lebih kreatif? Karena sekarang saya mengikuti banyak pelatihan ya, sama dengan kita sekarang ya, posisi di guru penggerak sekarang ini. Banyak sekali kegiatan kita, kemudian saya mencoba mengimplementasikan apa yang saya peroleh di sini dengan membuat media pembelajaran yang cukup menyenangkan. Kemudian saya bantu buat LKPD, di mana LKPD-nya di sana saya kasih gambar-gambar yang yang menarik buat siswa. Tapi saya ya. lihat yang di sekarang ini masih masih bagaimana ya? Masih agak kurang lah begitu Pak Guru. Jadi yang menurut Bu Maria tadi karakter Iya, karakter mereka yang membuat mereka belum bisa membaca gitu Ibu Guru. iya, iya. Ini Nah, juga kayaknya Pak Guru, mmm, kan di sini saya punya grup WhatsApp ya Pak Guru ya dengan wali murid juga. ya, Padahal kalau kita lihat di sini apa namanya, waktu jam tatap muka kita dengan siswa-siswa itu hanya berapa jam, dari jam 7, 8, 9, 10, setengah 11 mmm, hanya 4 jam setengah kan Pak Guru kan. iya, Semaksimal itu kan mereka lebih sama orang tua. Sampai saya setiap hari itu selalu di grup itu bilang, mohon kerjasamanya wali murid agar anak-anaknya dibimbing di rumah juga membaca. Padahal saya sudah fotokopikan buku untuk belajar mengejanya di rumah. mmm, Tetapi besok paginya malahan ada beberapa anak yang katanya hilang bukunya. mmm, Masalahnya itu yang buat saya jadinya bagaimana lah gitu. sebenarnya bagus itu Bu Maria, ada kolaborasi dengan orang tua jadinya. Hmm. Tapi Kira-kira itu dalam waktu dekat ini apa rencana Ibu Maria? nah, makanya tadi kebetulan tadi saya coba gitu kan melihat anak-anak ini yang bagaimana ya, saya merasa benar dah, kadang-kadang sedih juga ngelihatnya Pak Guru di sana, karena setengah dari yang 24 ini baru setengahnya kayaknya yang sudah betul bisa membaca. Coba tahun kemarin itu mungkin bisa dihitung dengan jari kalau sudah masuk 4 bulan itu berapa orang yang belum bisa. Sampai ikut Iya, lomba calistung itu aja bagaimana ya, makanya sekarang ini miris rasanya saya apakah saya merasa gagal gitu sebagai guru di kelas 1. Itu yang menyebabkan saya juga dari kemarin Pak Guru berpikirnya di mana letak saya kurang lah, di mana letak saya gagal, apa saya gagal atau mmm. bagaimana begitu dalam hati saya Pak Guru. Jadi fokusnya Ibu Guru itu atau tujuannya Ibu Guru terhadap anak 50% ini apa Ibu Guru? Saya kepinginnya ke depan karena kelas 1 ya Pak Guru ya, paling Ya, tidak kelas 1 itu sudah harus bisa baca tulis hitung. Itu yang saya fokuskan dulu, karena mmm, bagaimana ya kalau dia tidak bisa baca tulis hitung, berarti materi yang lain itu dia akan kesulitan. Tapi kalau iya, dia bisa baca atau bisa tulis, bisa hitung, paling tidak apa yang kita tunjukkan, dia cepat merespon seperti itu Pak Guru. mmm.
Berarti selain dari karakter masing-masing anak itu ya, ada lagi yang menjadi hambatan Ibu Guru? Gimana ya, mungkin minatnya kali Pak Guru ya. Tapi Oh, kalau saya lihat minatnya mereka ketika datang ke sekolah itu misalnya suruh ya, sebelum kita berdoa dulu, setelah selesai berdoa, apa namanya, saya suruh dulu buka buku bacaannya yang saya sudah fotokopi itu ke Pak Guru kan, saya iya suruh ya. mereka buka, "Coba dibuka dulu anak-anak dibuka," sambil saya panggil dulu beberapa orang, setiap hari itu saya selingin dulu yang maju ke depan untuk membaca, saya simak gitu, berhuruf. Tapi yang lain itu lebih senang main-main begitu dengan begitu cara saya itu. Mereka Mmm, bukan hanya beberapa orang gitu ya, yang lain keliling bangku sampai berjaguran sedikit-dikit, "Bu guru ini kelahi, Bu guru ini." Itu. Kira-kira selain dari itu tadi apakah ada rencana lain Ibu Guru? Makanya saya di sini kepingin sekali dengan guru kelas 1 terutama kan ada juga teman yang ngajar kelas 1 ya guru PAI-nya kan saya minta tolong. Saya kepingin Mmm, minta tolong di sana nanti, minta tolong, dibantulah karena bagaimana ya kalau misalnya satu orang kadang-kadang ya yang ngajar 24 orang anak dengan karakteristik yang berbeda-beda, kemudian lingkungannya juga di sana, lingkungannya anak-anak yang gimana ya, yang orang tuanya sibuk sendiri Pak Guru ya, sehingga mereka tidak begitu iya. fokus di apa ya, diperhatikan sama orang tuanya. Saya itu kepingin sekali, ada orang lain mungkin ketika saya menyimak yang ini membaca, yang lain yang mengontrol gitu, karena dengan sisi saya yang sendiri menyimak mereka, ada yang belum dapat giliran sudah lari sana sini ganggu temannya. Itu Berarti Ibu Guru itu maunya ada yang mengawasi anak-anak, sementara Iya, Ibu Guru memberikan pembelajaran begitu? iya, iya, sekiranya seperti itu Pak Guru. Mhm. Kira-kira dalam jangka waktu sebentar lagi nih kita semester kan, tinggal Iya, berapa minggu ini kita semester. iya. Tinggal Kira-kira target Ibu Guru yang 50% ini bisa mencapai berapa gitu? Kita berkurang berapa gitu Ibu Guru? Saya kepinginnya jangan banyak-banyak dah Pak Guru. Yang di semester ini 70% lah nanti mungkin saya tuntaskan ketika semester genapnya baru saya tuntaskan mungkin sampai 100%. Tapi ada saja sih Pak Guru ya yang namanya apa ya? Kalau istilah sasanya etak-etak Pak Guru ya, ada Mhm. sari-sarinya Pak Guru ya. Iya Ada iya. saja memang ada saja sari-sarinya yang tidak bisa tapi tidak terfokuskan sampai ini setengahnya saya kepinginnya 75% lah gitu. Bisa dulu Mmm, saat ini, nanti, ketika semester genap saya akan usahakan, kalau bisa itu 100%. Saya akan mmm, berusaha, bisa baca, tulis, hitung, gitu Pak Guru. kan tadi 70% ini Ibu Guru. Kira-kira dalam jangka waktu 1 semester yang 30% itu apa rencana Ibu Guru? Seperti pengalaman tahun-tahun kemarin Pak Guru, saya, apa namanya, bikin remedi mereka ya, ada beberapa anak yang pengalaman berdasarkan tahun kemarin, saya bikin kelompok dia, di mana kelompok belajarnya itu saya datengin ke rumah. Saya home Bagus. visit lah istilahnya, saya home visit dan Mhm, meskipun ada satu atau 2 orang anak yang tidak bisa, tapi alhamdulillah itu sudah, gimana ya, ada rasa senang sendirilah meskipun, 1 atau 2 orang anak tidak bisa, tapi paling tidak saya sudah, apa namanya, punya rencana seperti itu. Saya kepinginnya buat kelompok dulu nanti, kelompoknya iya. nanti saya akan home visit caranya seperti itu, biar bisalah gitu paling tidak. Kelas 1 tuh harus bisa baca, tulis, hitung gitu Pak Guru. Berarti kerja keras ini guru kelas 1 ini. Betul Pak Guru, apalagi sekarang dengan banyak sekali tugas ini ya, banyak sekali Iya, tugas kita, defisit kesibukannya ya. begitu ya, betul sudah Pak Guru. Kira-kira komitmen Ibu Maria ini tentang anak-anak kelas 1 ini apa Ibu Guru? Komitmen saya ingin mereka itu ketika dia akan naik ke kelas itu, naik ke kelas 2 Pak Guru, intinya Iya, dia bisa baca, tulis, hitung, biar adalah apa namanya, berkelanjutan dari fase A itu kan, fase A kan intinya kita sekarang di posisi fase A. Memang iya. nanti di kelas 2 juga ada fase A-nya juga, tapi, pembelajarannya kan sudah lain Pak Guru, paling enggak dia sudah bisa memahami, paling enggak memahami cerita gitu kan. Nah, seorang anak itu akan bisa memahami cerita kalau dia bisa baca. Tapi kalau dia tidak baca, tidak mengenal huruf, bagaimana dia akan bisa memahami? Intinya yang Mmm, saya fokuskan adalah saya bisa baca, tulis, hitung ini aja dulu Pak Guru. mmm, kira-kira dalam menjaga komitmen itu Ibu Guru, kira-kira Mhm. siapa yang membantu ini Ibu Guru ini, yang bisa membantu? Yang pertama yang akan membantu atau yang akan saya ajak kolaborasi Pak Guru,
Paling Ya. tidak yang pertama saya itu akan berkolaborasi atau lebih awal dulu saya ke kepala sekolah dulu. Oh, kepala Karena sekolah. begini masalahnya ya, kalau misalnya saya secara langsung atau secara pribadi misalnya minta tolong sama teman A lah intinya ya, si guru A. Dia tidak akan mungkin mau kadang-kadang. Tapi kalau kepala sekolah, kalau sudah bilang silakan dibantu, paling tidak dengan apa namanya perintah dari kepala sekolah itu akan menjadi beban juga buat guru seperti itu ya, merasa dia ikut bertanggung jawab. Baru saya akan melibatkan semua guru di sana. Gitu, Pak Guru. Ya, ya. Berarti kepala sekolah ya, yang pertama ya. Yang paling utama. Yang utama kepala sekolah. Atau ada lagi Bu Guru? Orang tua juga di sana, betul. Orang tua juga yang paling sangat perlu sekali Pak Guru. Kenapa saya bilang sangat perlu orang tua? Karena kan seperti yang saya bilang tadi, mereka hanya berapa jam di rumah di sekolah ya, sisanya itu di rumah. Jangan sampai anak Iya. mereka fokus main HP saja seperti itu Pak Guru. Ya baik Ibu Maria. Berarti dari diskusi kita ini apa yang Ibu Maria simpulkan tentang anak yang masih 50% ini tadi? Kalau kesimpulan saya, yang pertama kan karena karakteristik anak itu berbeda-beda, sehingga dia butuh pembelajaran yang kayaknya pembelajarannya juga yang berbeda-beda ya Pak Guru ya, karena daya serap atau pemahamannya dia kan berbeda. Misalnya kalau Iya. anak itu daya tangkapnya tinggi, maka dia akan cepat merespon. Tapi kalau daya tangkapnya rendah, maka dia akan kesulitan dalam segala hal. Kemudian di sini saya akan punya kiat-kiat tersendiri mungkin dengan saya membuat kelompok di mana nanti saya akan home visit ke rumah mereka. Visit. Ya home visit itu. Kemudian dibantu juga dengan Bapak Kepala Sekolah juga. Bapak kepala sekolah di sana atau ibu Itu kepala lagi sekolah saya di sini Pak Guru, ibu kepala Iya. sekolah. Iya. Nah, berarti bagaimana tindak lanjut dari sesi kita ini Bu Guru? Apa yang Ibu rasakan? Sebenarnya mulai sedikit plong sih Pak Guru, tapi gimana ya? Masih masih setengahnya Pak Guru. Kenapa saya bilang masih setengahnya? Saya masih apa ya? Terbayang-bayang. Masih apa ya? Masih menghayal dulu. Mudah-mudahan bisa dengan apa yang saya rencanakan ini bisa mengurangi angka lebih sedikit lah. Iya, Atau bisa setidaknya tadi kan sampai 70% tadi. ya Pak Guru Setidaknya mudah-mudahan. 70%. Ini Ya, yang saya wacanakan juga tadi dengan teman ketika di sekolah. Itu saya bilang juga. ya. Baik, mudah-mudahan Ibu Guru ya tetap semangat kerja keras Guru kelas 1 ini. Betul, sudah Pak Guru jadi beban memang beban mental di sini Pak Guru. Baik, saya tunggu nanti Bu Guru yang perkembangan yang 70% itu nanti mungkin di sesi selanjutnya kita diskusi nanti mungkin bisa diberitahu perkembangan nantinya. Insya Allah siap Pak Guru. Siap Bu Guru. Mungkin kita akhiri Bu Guru Oh, sesi diskusi kita. Ya, terima kasih. Terima kasih Assalamualaikum Pak warahmatullahi Guru. Terima kasih sudah jadi pendengar. wabarakatuh. Ya, Ya, sama-sama.